Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Marilah pada kesempatan ini kita melanjutkan kajian tafsir surat Ali Imran ayat 157. Dengan kajian ini mudah-mudahan pemahaman kita tentang kandungan Al-Quran semakin mengerti, semakin paham. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ing kultitum lanyak tine lamun den pateni sira lamun kosamin utai lain lam iku lam kosam sumpah gitu. Bisa bilai in dalam agama Gusti Allah al jihati dalam perang. Ketika kita terbunuh dalam perang, au mutum utawa mati sira bidol mimim diwaca mutum wakas dialan kasram mitum, ada yang baca mutum, ada yang baca mitum. Mimata yamutu yamatu. Jadi kalau mutum mata yamutu, kalau mitum mata yamatu. Ayatakum tegese teko isra apa al maut mati bihi in dalam jihad. Lama firotun yaktine utai pangampuran Gusti Allah ka inang katab minallahi saking Gusti Allah. Lidzunubikum maring pira-pira dosa sira warahmatun lan rahmat kawelasan minus saking masalah lakum manusia ala dalika ing antase kutiltum bisabillah aumutum tadi wala muntelam iku madkhuluha lafat kang den panjing lam iku jawabul qasami jawab nanti lam firotun iku jawabe qasam la in kutiltum ya. Wawa fi maudhi'il fi'li wa utai maghfiratun iku nggoni nggon bangunan fi'il. Kota yang biru gitu ya. Mubtada'un dadi mubtada khabaru iku khairun luwe api mimma saking barang tajma'una kang ngumpulaken sapa sira minat dunya saking dunya bitai wa ya ada yang baca tajma'una, ada yang baca yajma'una. Kalau tajma'una berarti kamu sekalian, kalau yajma'una ya berarti manusia atau orang-orang mukmin ya. Di sini kan melanjutkan dari penjelasan perang Uhud. Apabila terbunuh di medan perang ya atau meninggal dunia ya, di medan perang tadi ya. Lama firotun maaf dari Allah ya dan rahmat dari Allah. Jelaskan itu lebih baik dari hal yang kamu kumpul dari maksudnya apa yang kamu miliki di dunia ini masih baik ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ya karena harta benda ini kan suatu saat kita tinggal ya, yang ada di dunia. Dan mungkin yang memanfaatkan ya kadang-kadang ada yang melanggar aturan agama. Sedangkan kalau ampunan nah itu yang jelas kita setelah meninggal kan di sana hidup selamanya. Kalau diampuni kan ya dosa kita akan habis atau mengurangi dosa yang ada pada diri kita ya. Kalau diampuni semuanya ya kita tidak punya dosa.
Kalau diampuni sebagian ya ada yang diampuni, ada yang tidak gitu ya. Itu lebih di sini disebutkan dari apa yang kita kumpulkan. Ini menunjukkan ya bagi kita ini ya harusnya kita kalau untuk hal kebaikan, kalau untuk hal yang berhubungan dengan setelah kita meninggal harusnya lebih dari hanya yang ada untuk di dunia ini ya. Ya misalkan mencari harta ya digunakan untuk kebaikan, bukan hanya untuk kehidupan senang-senang di dunia ya. Kalau di sini kan misalkan kita senang, setelah itu kan setelah senang nanti habis. Atau bahkan kita makan saja ya, kadang-kadang ada pantangannya. Kadang-kadang kita rekreasi saja, rekreasi pulang lelah dan sebagainya. Tidak sempurna. Kalau di sana orang yang mendapatkan tempat yang baik, makan ya bebas karena tidak ada pantangan, tidak ada orang sakit di sana, dan di sana tidak ada lelah gitu ya. Ya mudah-mudahan ini kan mudah-mudahan semuanya di sana mendapatkan yang baik ya. Wala imutum layaktine mati sira lamu kosamin lamela ini lam kosam bil wajah ini kelawan wajah lur. Jadi maksudnya mutum seperti tadi bisa dibaca mutum, bisa dibaca mitum ya. Au kutil tu muntawa dan paten sawasra bijiat yang dalam perangan au ghorihi utawa mbah la ilallahi yaktine maring Gusti Allah ila ghairihi ora maling liyan tusaruna dan kiring sira. Jadi ya kalau kita meninggal pasti ya kepada Allah. Ini kan di sini karena pada masa itu ada orang-orang yang tidak percaya dan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah meninggal nanti ya kembali kepada Allah. Ya walaupun di dunia ini kan semuanya juga diatur ya Allah, tapi kan banyak yang tidak percaya karena kan mengatakan kita ini bisa dapat ini karena usaha. Ya kita mau berusaha ya aslinya ya Allah yang menentukan kan gitu. La ilallahi yang tilne maring Gusti Allah, la ilahi ora maring Gusti, ora maring liyane Gusti Allah, tusaruna den kirinting kumpulan sira fil akhirat dalam akhirat. Jadi nanti ceritanya kan manusia dikumpulkan di orang mangsar ya, tempat itu ya. Kalau di sini kan ya dikumpulkan di bumi ini kan, ya ada yang lain bumi tapi kan hanya sebentar itu. Ya dikumpulkan sini ya dikumpulkan dari ciptaan Allah ya, tidak bisa keluar dari ciptaan Allah, sama saja sebenarnya ya. Pau jaziku mongko males sapa Gusti Allah sira. Fa bima rahmatin mongko sebab rahmat minal sak linta alus sapa sira ya Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad lahu maring kaum mukminin. Saula tegese gampang. Apa akhlakuka akhlak sira it halafuka ing dalam ari kalani nulayani kaum mukmin ing sira. Jadi Rasulullah diberikan oleh Allah hatinya ini tidak mudah marah ya kadang-kadang pernah ya. Tapi secara umum itu kan disetting oleh Allah tidak mudah marah. Walaupun mungkin posisinya pas jengkel ya, apalagi yang berhubungan dengan orang mukmin ya, karena adanya settingan dari Allah, hatinya lemes, tidak mudah marah, walaupun orang mukmin sendiri ya mungkin sahabat sendiri mungkin ya ada yang namanya manusia ya ada saja yang tidak semuanya cocok kan, maka dia tidak mudah marah. Karena rahmat
dari Allah Subhanahu. Walaupun talamonono sapa sira iku fadhan. Allah pekertine saya al-khuluq, Allah ghalidul qalbi kang keras. Kasar atau keras atine, jabian tegese wangkot, fa'aklata moko ngasal sapa sira lahum maring lahum faddu moko bubar kaum tafarutib min khaulika saking kiwa tengen sira. Seandainya ini ya, seandainya kamu itu kalau gak cocok dengan orang-orang mukmin, mungkin sahabatmu ada yang tidak cocok, mungkin ya mungkin tersinggung dan lain sebagainya, marah. Di sini digambarkan lan faddu min haulik, ya orang-orang buyar ya seperti yang kita ketahui di era sekarang ini ya. Kadang-kadang orang itu baik atau kita baik dengan orang atau orang baik dengan kita. Suatu saat saja ya. Kita ini entah apa ada kesalahan atau apa, itu kadang-kadang sudah menjauh ya. Walaupun biasanya orang itu baik dengan kita. Tapi mungkin suatu saat kita ini khilaf atau salah, walaupun tidak disengaja ya, kadang-kadang orang buyar, orang menjauh, apalagi di era politik. Ini malah orang itu kan semu ya. Disukai orang ini semu, tidak permanen. Karena apa? Ya politik itu kan dinamis ya. Satu saat suka A, satu saat suka B, tidak konsisten ya. Ya karena ya nggak tahu kalau di politik begitu ya. Tidak tahu yang semua. Fa'fu mongko ngapura sira, tajawaz ngapura sira anhum saing kaum. Ing barang atawakan paring kaum ing sira. Jadi ya silakan dimaafkan orang-orang yang keliru, orang-orang yang melanggar perintahmu ya. Wastaghfir tan amira sapura sapa njaluk ngapura sapa sira lahum maring kaum mukminin dunuba berapa dosane kaum tadi. Kata Firo sing ngapura sapa ingsun lahum maring kaum. Jadi silakan dimaafkan dan mintalah maaf kepada Allah sehingga saya menerima pemaafan darimu kepada kaummu ya. Wasawirhum lan musyawarah sira, diskusi sira. Hum ing kaum. Istakhri tegale ngatakan ahum ing boro-boro pendapete kaum, pendapete mukminin. Jadi fil amri dalam qara. Disuruh kalau ingin menjalankan sesuatu, punya keinginan untuk melakukan sesuatu, silakan bermusyawarah. Kalau dia sekarang ini kan supaya tidak dianggap otoriter, makanya bahkan di sekolah saja ya dengan siswa juga tidak boleh, peserta didik tidak boleh mentang-mentang harus dimintai usul pendapat. Ini Rasulullah juga begitu, walaupun Rasulullah bisa dikatakan ya rata-rata benar karena kan kalau hal yang keliru ya langsung diingatkan Allah dengan wahyu kan. Kalau tidak diingatkan berarti kan benar. Tetapi tetap memberi contoh untuk bermusyawarah ya dengan para sahabat, dengan orang mukmin. Ai sak nikah tegese tingkah sira minal harbi yang perang, wahilan yang perang. Jadi untuk perangan atau mungkin lain sebagainya silakan musyawarah, silakan dirembuk, didiskusikan. Mengapa? Tatiban likulubin, tatiban karena ngenake, nyenengake likulubin marang atine rom. Jadi itu kan punya dampak, orang yang diajak itu tidak merasa terpaksa, orang yang diajak itu mengerti sebelum bergerak, sebelum oh ngono maksudnya. Bukan langsung diajak mbah wis gak roh, kan seakan-akan kan tidak enak itu diajak iki
Apa tujuannya? Tidak tahu, pokoknya saya ikut. Kebanyakan kurang mantep gitu ya. Walistasna walistanna lan denot opo bika, dan kamu diikuti tadi juga itu ya. Apa namanya? Dia punya usul tadi ya. Walaupun tidak semua usul itu digunakan, tapi kan setidaknya punya pendapat awalnya. Tapi setelah dibicarakan bersama, mungkin pendapatnya kurang baik atau mungkin kurang apa, bisa menggunakan pendapatnya lain. Bahkan mungkin suatu saat akhirnya juga tidak digunakan semua karena adanya wahyu Allah ya para sahabat, orang-orang mukmin ya sudah rela tidak berundel ya, karena sebelumnya kan sudah diajak bicara bersama-sama. Bahkan lan ono sapa sallallahu alaihi wasallam mikasil musyawarati lahu maring mukmin, lahu maring kaum. Maksudnya hampir rata-rata kalau ingin melakukan ya musyawarah, kecuali mungkin kalau hal itu yang emergensi, yang waktunya mepet, ya tidak pakai musyawarah ya. Faida jamtah mau kali nyegah sapa jero ala imda ima ing antase lestareke barang turi tukang badal musawati sak musim fatakal moko tawakal masalah sapa jero Allah ing sik tegas pikir la bil musawar ora kal musawar wallah inna Allah sabun Gusti Allah iku yuhibbu demen al muntakilin perkara wong kang saling Gusti Allah. Jadi kita ini disuruh, kalau di sini kan ajamta mungkin Rasulullah, mungkin kita ya. Kalau punya angan-angan atau ingin melakukan sesuatu, rencana akan melakukan sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan orang banyak ya. Hal itu yang berhubungan dengan apalagi kalau sekarang ya. Misalkan kita ingin kalau di era sekarang punya kelompok atau punya apa gitu, ingin melakukan sesuatu bersama ya harus musyawarah. Tapi setelah musyawarah fatawakal Allah, ya kita serahkan ya. Karena misalkan kita ingin pergi mengajak orang banyak, kita musyawarah ya, biaya yang berapa, di kemana misalkan ya. Ya di sini fatawakal Allah. Ya kita serahkan pada Allah, karena manusia bisa merencanakan, mau tidak mau yang menentukan juga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rencana sudah baik, dananya mungkin lengkap, orangnya yang menjalankan ahli semua, expert semua, tapi kadang-kadang di luar kehendak, misalkan kita bangun tiba-tiba ada gempa, kan tidak mungkin itu ya. Gempa dideteksi sedini mungkin, yang pasti jamnya, tempatnya, yang misalkan itu ya, misalkan kita naik tiba-tiba ada kecelakaan naik kendaraan, walaupun kita sudah hati-hati, ada orang lain yang kurang hati-hati misalkan gitu, atau mungkin waktunya kalau kita naik, waktunya itu kan persis mulai di sini jam sekian sampai ternyata ada macet misalkan ya, itu kan kita serahkan pada Allah. Allah yuhibbul mutawakkilin. Ini bagian dari orang mukmin ya harus pasrah ya. Jangan sampai meyakini itu hasil karyanya. Ya memang secara lahiriah kasat mata membuat pesawat ya ada pabriknya. Itu secara lahiriah, tapi sesungguhnya kan ya Allah Subhanahu. Secara lahiriah kan begitu ya, secara lahiriah ya pasti gak mungkin nih. Ini buatan siapa? Masa buatan Allah? Gak mungkin, nanti dianggap orang gak waras, memang tidak sehat ya. Iyan surkum lamun nulungi ing sira sapa Allah Gusti Allah, yu ingkum tegenu ing sira Allah ing sira ala adu kayaumi badr fala ghaliba moko ora ana kang bisa ngalih mujud laku manis. Jadi ini dicontohkan kalau dulu pada waktu perang Badar. Karena perang Badar itu ceritanya pada waktu berangkat itu kan
rencananya bukan perang, hanya menghambat kafilah dari negara lain, dari Sam, akan pulang ke Mekah, tetapi melewati Madinah. Tapi ternyata jalannya diubah oleh kafilah tadi. Kemudian kan hadangan itu tidak sampai ya. Karena tidak berjumpa ya. Tetapi para sahabat akan pulang. Kemudian ada wahyu ya disuruh untuk melanjutkan perang. Nah, sahabat ini rata-rata kan juga pesimis. Karena apa? Ya memang secara logika, secara adat, perang itu kalau jumlah pasukannya sedikit, jumlah senjatanya sedikit, dan lain sebagainya, pokoknya kalah dari musuhnya ya secara lahiriah, secara adat kan kalah. Di luar apa namanya ini kekuasaan Allah, di luar mujizat ya. Kalau mujizat kan kekuasaan Allah. Nabi pun kan mujizat itu ada kan tidak selamanya. Satu saat ada mujizat, suatu saat tidak kan gitu ya. Kalau mujizat kan makanya akan berangkat itu ya sahabat itu ragu ya. Bahkan ada yang mengatakan, nah ini berangkat perang ini seperti bodoh nyowo, pokoknya bonek nekat gitu ya. Ternyata menang ya. Fala ghalibalakum. Kalau memang sudah ditentukan oleh Allah menang, ya tidak mungkin kalah. Seperti kalau di era sekarang misalkan di negara kita ada pemilu. Kalau si A ini memang sudah tinggal menang, ya memang bagaimanapun caranya ya menang. Walaupun ada yang menuduh tidak baik dan sebagainya, tetap menang. Menangnya memang secara jujur inta Allah loh, bukan inta manusia ya. Atau tidak ya tahunya kan besok setelah kita meninggal dunia ya. Kalau secara di dunia kan ya berdasarkan hukum. Karena kalau tidak menyandarkan hukum ya jadinya kan masalah gegeran. Ya mau tidak mau harus patuh hukum. Apakah hakimnya itu dianggap jujur atau tidak ya wallahu alam ya. Pokoknya semua harus mengutamakan hukum. Kalau tidak ya menang-menangan seperti zaman dahulu akibatnya. Nah, kalau begitu ya suatu negara akan tidak aman ya, karena apa namanya tergantung yang kuat siapa. Wa yakhdulkum lamun ngasorake Allah ing sira bitarki nasrikum. Wa yakhdulkum lamun ngasora Allah ing sira yatruk kesini gak Allah nasrakum kaya ugutin pamanda. Paman utai sopo iku lalati zat yang surukum kang nono sopo Allah sira kang nono aladin sira mimbadi sause oleh ngasarek Allah. Ba'da itlani sause oleh ngasarek Allah. Fa nasra mongko ana kang nulik mujud apa maring sira. Jadi sini kan kebalikan ya. Kalau sudah ditentukan menang, ya pasti menang, gak mungkin kalah. Kalau sudah ditentukan sukses, pasti sukses. Apapun rintangannya. Kalau sudah ditentukan hina, ditentukan kalah, ya tidak ada yang bisa menang. Tapi ini hubungannya dengan ilmu tauhid. Taunya kita sukseskan setelah. Sebelum kan tidak tahu. Misalkan kita usaha. Walaupun awalnya pesimis, oh tiba akhirnya sukses. Karena apa namanya tahunya sukses kan setelah. Sebelumnya kan tidak tahu, kita harus usaha, harus punya rencana. Tahunya kita tidak sukses ya setelah, misalkan kita sekolah tes, tahunya diterima dan tidak itu kan setelah tes. Sebelum tes kan tidak tahu ya, seperti itu lagi ya. Kalau sudah Allah menolong seperti di sini contohnya perang Badar, ya pasti menang. Kalau tidak ditolong, walaupun orang sudah yakin menang dalam perang Uhud, tapi ternyata kalah ya. Mandaladi yang suruh kumimbat. Ya kan, tidak ada zat yang bisa menolong kalau sudah tekan kalah.
Wallahu ilang yang terjadi la ghairi orangnya Allah fatakal mutawakal dia asik tegese mandra sapa al mukminun. Jadi ya kita sebagai orang mukmin maka apa ya? Percaya kepada Allah. Setelah rencana sematang mungkin kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itu kita meyakini yang menyukseskan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gagal, ya kita kembalikan kepada diri kita. Mungkin rencana yang baik, walaupun sejatinya itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Mungkin kurang lengkap, mungkin kurang apa, dan sebagainya. Itulah penjelasan kajian hari ini. Mudah-mudahan kajian ini bisa menambah wawasan pengetahuan kita tentang kandungan yang ada dalam Al-Quran. Apabila ada penjelasan, bacaan yang kurang tepat, saya menerima masukan agar ke depan penjelasan bacaan semakin benar dan semakin mudah dimengerti. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.